Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Purnakom TV video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana menggunakan tool untuk unlock STB HG680FJ. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. STB HG680FJ merupakan seri STB HG yang terbaru ya. Nah, di sini kebetulan ada beberapa yang menawarkan menggunakan mengganti custom ROM firmware. Tapi ada sedikit pula yang ada beberapa yang memiliki kendala terhadap beberapa fitur yang ada di HGFJ ya. Misalkan voice-nya tidak berfungsi, atau Bluetooth-nya tidak berfungsi, atau WiFi, atau beberapa bug-bug yang lain ya. Maka di sini kita menyarankan memang menggunakan firmware ori ya. Jadi sebenarnya kita hanya perlu mendisable launcher bawaan dan beberapa aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, di sini akan kita simulasikan bagaimana toolnya agar memudahkan kita dalam mendisable launcher termasuk aplikasi-aplikasi di dalamnya. Nah, tampilannya secara garis besar seperti ini ya. Nah, akan kita setting sedemikian rupa. Di samping adalah STB dan di sampingnya adalah tool. Kemudian ada video di bagian pojok bawah ya, kanan, agar mempermudah. Nah, berbeda dengan tool yang untuk V5 ya, V5 yang pernah saya buat juga. Di sini tidak ada disable atau grant aplikasi bawaannya, tidak ada. Jadi hanya ada 4 perintah nanti di dalamnya, tidak seperti V5 yang perintahnya sampai 6 ya. Nah, sebelum lanjut di sini akan kita lihat. Nah, kita pernah membuat tutorial yang sama tapi dengan cara mendisable secara manual ya. Satu persatu kita disable menggunakan ADB remote cell. Namun dengan tool ini nantinya kita akan tinggal membeli angka ya. Perintahnya sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, kita sudah membuat artikelnya di Solo Purnakom web ya. Di sana sudah ada beberapa tampilannya seperti ini. Ini saya posting pada 26 Maret 2023 ya. Tapi untuk videonya baru sekarang bisa kita realisasikan. Nah, bedanya adalah kita tidak menggunakan basic ATV launcher. Karena ketika saya menggunakan ATV launcher, ada bug yang terjadi adalah kita tidak bisa mengganti wallpapernya ya. Jadi kecenderungannya nanti wallpaper pada ATV hanya hitam saja. Kemudian saya punya alternatif menggunakan launcher yang lain ya. Emoton UI sekarang menggunakan. Nah, banyak di sini ada di web Solo Purnakom dan ukurannya kurang lebih 248 mega ya. Dan perintahnya sudah ada di sini. Untuk toolnya perintahnya ada 4 sampai exit ya 4. Jadi perintahnya hanya install aplikasi. Connect pertama connect, kemudian install aplikasi, kemudian disable aplikasi bawaan, kemudian exit.
Jadi perintahnya lebih simpel. Kita gunakan agar memang untuk mempermudah saja. Dan proses downloading ini kita tunjukkan juga sebagai informasi bahwa filenya memang benar bisa di-download ya. Tapi karena kita pakai Google, biasanya ada kendala memang pembatasan jumlah download dalam hari tertentu ya. Jadi kadang ada yang kok limit ya, istilahnya suruh membikinkan link baru. Tapi karena keterbatasan, kita hanya menyediakan itu saja. Nah, kita akan simulasikan dari awal ya. Kita akan mereset pabrik ya. Masuk ke about phone, masuk setting, preferensi perangkat, ke about phone ya. Preferensi perangkat. Nah, dalam kondisi ini saya menggunakan koneksi jaringan WiFi ya. Kita harus menggunakan jaringan yang sama baik pada STB maupun pada komputer ya. Nah, kita masuk about phone, kemudian kita setel ulang. Oke, kemudian geser ke bawah. Kita akan setel ulang semuanya. Hapus semuanya. Ya. Pada prakteknya nanti kita akan menggunakan jaringan LAN ya, tidak menggunakan WiFi. Nanti akan kita jelaskan kendala kalau kita pakai LAN dan kita rekomendasikan pakai WiFi ya. Oke, STB berhasil. Kita reset pabrik. Pada prinsipnya firmware bawaan itu sebenarnya lebih stabil ya daripada firmware custom ya, karena memang disesuaikan dengan komponen yang ada di STB tersebut. Berbeda kalau kita menggunakan custom ROM yang memang walaupun memang desain untuk STB tersebut, tapi ada beberapa bug yang mungkin melekat ya pada firmware tersebut. Contohnya saya pernah memakai firmware miliknya BATV. Pada STB ini kendalanya sama, voice-nya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ketika kita menginstal dari memori atau USB, itu kalau pakai BATV itu ada kendala tidak bisa menginstal dari situ. Jadi kita bisa menambahkannya hanya melalui Play Store saja. Tapi untuk sekarang kurang tahu ya, yang update terbaru itu yang pernah saya pakai. Tapi usut ternyata untuk HGFC ternyata cukup di disable, beberapa aplikasi sudah bisa digunakan ya. Notif untuk berlangganannya sudah tidak akan muncul. Oke. Jadi saya menggunakan ini perangkat HGFC. Kemudian saya menggunakan remote original ya untuk pairing pertama Bluetooth, walaupun bisa kita lewati sebenarnya. Kita pairing Bluetooth pakai remote ori ya, sampai berkedip seperti ini, dan indikator Bluetooth pada STB akan tercentang seperti ini, sehingga kita bisa lanjut ke perintah selanjutnya. Oke,
Oke, kita gunakan bahasa Indonesia. Siapkan dengan ponsel Android, kita lewati. Nah, di sini karena saya menggunakan kabelan, kita hubungkan dengan kabelan ya agar mempermudah atau mempercepat koneksivitasnya tanpa perlu kita mengisikan password ya. Karena kalau isikan password terus terang juga waktu pengisian saya harus mengedit menutup password tersebut ya. Kalau tidak nanti bocor. Oke, sudah. Kemudian kita lewati. Oh iya, di sini kita perlu login ya. Untuk login kita tetap harus login akun ya, akun Play Store ya. Nah, kita bisa membuat sendiri atau kita kalau tidak kita sudah punya akun tinggal di loginkan saja. Nah, di situ ada pilihan buat, ini bisa dibuat di HP ini ya. Nah, kemudian kendala di sini adalah ketika kita menggunakan dongle USB, mouse dan keyboard, secara otomatis keyboard portable tidak akan muncul ya. Dan ada beberapa kendala lagi yang nanti bisa kita jelaskan di sini. Oke, kita sudah punya akun, tinggal kita loginkan di sini. Oke. Setelah selesai isikan password, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan ya. Oke, persyaratan kita terima, lokasi tidak perlu, sempurnakan Android tidak perlu, lanjut, lanjutkan, aktifkan. Nah, di sini ada perintah untuk menginstal beberapa aplikasi di sini. Nah, karena akun ini sudah pernah saya pasangkan di STB ini, jadi ada perintah menginstal developer tool ya. Aplikasi yang tambahan yang nantinya kita gunakan untuk membuka developer option untuk mengaktifkan USB debugging. Nah, ini tetap kita pasang ya. Kita klik lanjut. Ya. Next ya. Oke, kita tekan OK. Nah, ketika masuk di sini, ketika kita sudah reset, tidak usah panik akan muncul seperti ini ya. Kita cukup isikan akun sembarang ya, nama kita atau apapun kita ketik aja. Contohnya saya ketik Budi. Kemudian kata sandinya saya acak ya, contohnya 1111 gitu. Kemudian kita confirm. Nah, jadi tidak perlu diisi dengan akun yang sebenarnya. Itu kayak kita membuat akun pertama gitu. Oke, tampilannya seperti ini, launcher khas Ori bawaan ya. Nah, kemudian di sini akan ada aplikasi untuk yang tadi sudah kita pasang ya. Kalau kita belum ada, kita tinggal download di Play Store developer tool ya. Contohnya ini kalau kita buka langsung, kita klik build
berulang kali akan muncul seperti ini. Jadi mau tidak mau kita harus menginstal aplikasi developer tool ya. Kemudian notif berlanggannya akan sering muncul ya. Nah, kita buka developer tool. Nah, kita akan tunjukkan di sini. Jadi tahap pertama kita memang harus login Play Store terlebih dahulu ya, untuk kita bisa mendownload. Nah, ini developer tool. Oke, ini hanya sekedar menunjukkan saja. Kita langsung membuka aplikasi developer tool, kemudian kita pilih developer option ya. Nah, akan terbuka developer option pada settingan STB. Kemudian kita on kan USB debugging USB. Oke, setelah terkoneksi kita masuk setting, kita kembali, kemudian kita masuk setting dan kita lihat Ethernet atau kabelan kita atau LAN kita terhubung dengan nomor IP berapa. Kita lihat ya, di sini adalah 192.168.1 dan .7. Ya, kita beralih ke PC, kita buka tool yang sudah kita siapkan ya. Nah, toolnya ada di sini, Pak. Saya sembunyikan dulu dan karena perlu kita jelaskan. Nah, ini tool yang tadinya sudah kita download ya, HG680FJ. Nah, kemudian ini kita ekstrak pada tempat yang sama. Nah, karena kebetulan ini sudah di dalam sini sudah ada, jadi saya sembunyikan sebenarnya. Sebenarnya di sini sudah ada. Tuh, di dalamnya sudah ada. Nah, biar kelihatan terhidden. Nah, jadi yang perlu kita klik adalah nanti ada 3 file ini ya, yang kita klik yang paling bawah. Yang atas itu adalah ADB-nya, yang aplikasi bawaan nanti yang kita pasang ada di folder APK. Yang perlu kita pakai adalah hanya ini ya, toolnya. Ada connect, install APK, disable APK bawaan. Nah, kita close, tapi kita sudah menyiapkan ini sehingga nanti sudah kita setting tempatnya. Nanti kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi biar enak, biar kita mudah mengikutinya juga. Kita pilih perintah yang pertama terlebih dahulu. Kita ketik pertama terlebih dahulu. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan IP, kita isikan 192.168.1.7. Kemudian enter. Nah, di STB kita klik dengan remote ya, kita izinkan debugging USB. Oke, sudah berhasil terhubung. Kita tinggal masuk perintah yang kedua ya, kita enter agar bisa kembali. Kita pilih perintah yang kedua, yaitu install APK atau aplikasi. Nah, sebenarnya langsung bisa kita eksekusi. Kita tunjukkan pada aplikasi di sini. Nanti akan ada deretan aplikasi yang sudah ada dalam folder aplikasi yang kita siapkan yang akan masuk ke sini. Oke, mulai menginstal ya. Oke, yang pertama adalah Aptoide. Di sini memang harus ada izin khusus untuk menginstal Aptoide. Apakah
benar menginstal selanjutnya atau tidak. Proses ini lama tidaknya tergantung aplikasi yang ada dalam folder ya. Kalau aplikasinya banyak biasanya juga lama. Tapi kalau kita hanya memasangkan beberapa, nanti juga prosesnya juga akan lebih cepat sebenarnya. Contohnya, saya hanya menggunakan YouTube dan tidak memakai aplikasi yang lain. Berarti kita cukup install launcher saja untuk merubah tampilannya, karena launcher originalnya nanti akan kita disable. Itu udah selesai. Dan aplikasi yang lain bisa kita download di Play Store misalkan. Itu boleh. Tinggal kita modifikasi toolnya, kita hapus beberapa aplikasi yang nantinya memang tidak kita pakai. Nah, sangat mengganggu sekali kan ya, notifikasinya muncul terus di sini sampai kita harus back terus berulang. Nah, ini deretan aplikasinya. Saya belum mencoba apakah ini bisa untuk Netflix ya, Netflix TV ataupun Netflix mobile atau HP ya. Yang penting kita pasang terlebih dahulu. Nah, kemudian ada emoten UI yang tadi juga meminta kayak persetujuan untuk dipasangkan ya. Karena nanti memang digunakan untuk menggantikan launcher yang sudah kita disable. Di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa launcher bawaan akan kita disable, dan kita tidak memakai ATV launcher seperti biasanya karena ada kendala bug. Kita tidak bisa mengganti wallpaper pada ATV launcher tersebut. Oke. Nah, notif berlangganan ini akan sering muncul sebenarnya, berulang terus. Sambil kita menginstal itu, kita juga bisa menginstal aplikasi yang ada di Play Store ya. Contohnya kita menginstal aplikasi TV, kemudian Disney, kemudian beberapa aplikasi yang lainnya yang kebetulan belum kita pasangkan atau belum kita simpan di folder APK. Tapi kalau di folder APK sudah ada, kita tidak perlu menambahkan aplikasi yang ada di Play Store ya. Proses ini harus berada pada jaringan yang sama ya. Kami tekankan harus berada pada jaringan yang sama. Jadi kalau ini di tethering dengan HP, STB terhubung pada tethering yang HP yang sama, WiFi pada komputer juga terhubung pada tetheringan yang sama ya. Intinya terhubung pada jaringan yang sama. Video, kemudian UCTV Go, TV Mate, ya beberapa aplikasi tambahan, Cinema. Lumayan lama ya, ada banyak aplikasi yang di situ. Oke, sudah selesai tertanda nanti kalau sudah terpasang Yajin TV gitu. Paling yang terakhir biasanya Yajin TV. Ukuran filenya paling kecil, deretan penamaannya adalah Y paling bawah. Biasanya agak paling lama sendiri. Paling akhir maksudnya. Oke, sudah. Kemudian kita akan menunjukkan beberapa aplikasi yang ada di dalamnya. Contohnya nanti adalah launcher yang di atas. Ini. Yang biasanya kalau kita ketik disable secara manual satu-satu.
dan kita tunjukkan beberapa aplikasi semuanya yang nantinya akan kita disable dengan perintah yang ada di tool di samping ya. Oke. Banyak beberapa aplikasi yang ada di sini, nanti banyak yang kita disable. Oke, kemudian kita enter pada komputer, kemudian kita pilih perintah disable dengan ketik angka 3. Nah, launcher akan secara otomatis berganti ya. Nah, izinkan emoton UI untuk mengakses foto, media, dan lain-lain. Ini kita izinkan. Nah, tampilannya langsung berubah total ya. Nah, akan ada kendala di sini. Ada kendala di sini nanti akan muncul. Kita sudah mendisable beberapa aplikasi bawaannya semuanya ini, yang nantinya memang tidak kita pakai. Tapi pas berjalannya waktu, notif berlangganannya masih muncul ya. Nanti akan saya tunjukkan ini. Nah, ini kok masih muncul ya? Ini agak panik juga saya. Harusnya kan berhasil. Tapi tidak perlu panik ya. Sampai saya hampir mau mengulang nge-flash lagi, mendisable lagi, karena agak sedikit ragu berhasil atau tidak tool ini gitu. Nah, jawabannya adalah nanti akan kita jelaskan bahwa memang kendalanya adalah karena kita menggunakan kabelan. Kendalanya kita menggunakan kabelan. Dan sudah saya uji coba ketika kita terhubung dengan jaringan WiFi, notif yang tadinya muncul tidak muncul kembali. Oke. Mungkin itu penjelasannya. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan berbagi dengan video ini agar teman-teman kita semakin banyak yang terbantukan. Akhir kata, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.